Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua anak-anakku kelas 7F, hari ini dengan Bu Isa Apestiawati sebagai wali kelas kalian yang akan mendampingi kalian selama 1 tahun ke depan. Ya, Bu Isa akan memberitahukan informasi-informasi yang harus kalian dengarkan dan kalian perhatikan serta kalian laksanakan selama 1 tahun itu. Anak-anakku semuanya, karena masa pandemi ini kita masih harus belajar secara jarak jauh, secara daring, belum ada tatap muka. Tapi nanti kalau misalnya pemerintah sudah mengizinkan kita untuk tatap muka kembali, maka kalian akan belajar seperti biasa, yaitu belajar di kelas. Tapi berhubung kita hari ini masih menggunakan sistem daring, maka ada beberapa aturan yang harus kalian perhatikan, ya. Dan hari ini bisa akan memberikan penjelasan 5 hal pada kalian. Yang pertama adalah bisa memperkenalkan diri dulu, tadi sudah ya. Yang kedua, aturan tata tertib. Yang ketiga adalah aturan pengumpulan tugas secara daring. Yang keempat adalah ketentuan untuk kenaikan kelas. Yang terakhir adalah bisa memberikan info tentang pengumpulan berkas daftar ulang kalian waktu PPDB kemarin, ya. Yang pertama tadi bisa akan memperkenalkan diri. Kemarin sudah di waktu PPDB secara singkat, bisa ngajar bacaan bahasa Indonesia yang kebetulan wali kelas kalian juga kelas 7F. Nah, rumah Bu Isa ini bisa berada di lingkungan rumah sendiri, yaitu di daerah Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Jadi Bu Isa tinggalnya di Boja, Kabupaten Kendal, dan kalian tinggal di daerah Kota Semarang, ya. Itu saja dulu perkenalan dari Bu Isa. Kita mulai ke aturan tata tertib madrasah. Kemarin BK waktu Matsama sudah memberikan aturan tata tertib kepada kalian secara singkat. Nah, yang penting adalah yang pertama, bagi kalian anak putra yang berambutnya masih gondrong panjang, itu silakan dipotong, dirapikan, ya. Meskipun tidak tatap muka, tapi akan lebih bagus, lebih indah kalau rambut kalian itu dipotong, ya, jadi kelihatan seperti anak sekolah lah, ya. Tidak sembarangan rambutnya, ya. Potongnya kalau biasanya kalau di madrasah itu 1 cm, itu 1 cm semua dipapras. Tapi karena ini masih daring dan tidak masuk madrasah, terserah kalian mau motongnya seperti apa. Yang penting rapi dan bersih kelihatan kalian. Untuk anak putri, ya, kalian sekarang sudah mulai balik, ya, sudah mulai masuk usia anak remaja, ya. Karena kalian belajar di MTS, maka keluar rumah gunakan jilbab, ya. Terus pakaian kalian, ya, hati-hati, nggak boleh pakai baju yang ketat-ketat, ya. Itu untuk menjaga diri kalian sendiri juga, ya. Jadi sesuaikan dengan kalian, ya. Ya, walaupun tidak harus pakai bajunya misalnya gombor-gombor, tidak, tapi yang penting tertutup rapi dan memakai jilbab, ya. Terus sekarang kita lagi PPKM, kalian tidak boleh pergi malam-malam, pulang pun tidak boleh malam-malam, ya. Kalian harus, dan malah tidak boleh keluar rumah kalau memang tidak penting. Paham, ya? Paham. Itu aturan madrasah. Nanti kalau di madrasah biasanya kita ada yang namanya sholat duha. Sholat duha bukan berjamaah, sholat duha bersama-sama di lapangan madrasah. Tapi karena kita daring, silakan pada jam 7 atau bahkan sebelum jam 7, ketika jam 7:15 kalian bisa melakukan ibadah sholat duha dulu 2 rakaat. Seperti apa kalian bisa lihat-lihat, cari-cari di internet seperti apa sholat duha itu, kalau yang belum pernah melakukan sholat duha, ya. Kemudian baca sebentar tadarus, ya. Terus doa yang kemarin bisa bagikan yang dari kesiswaan itu ke kalian baca, ya.
baru kalian persiapkan untuk belajar daring. Ya, gimana sistem belajar daringnya? Kalian pertama fokus pada absensi dulu. Kemudian kedua, pas ketika pembelajaran sudah 7:30, kalian fokus kepada jadwal. Jadwalnya hari ini jadwalnya apa? Ya. Terus lihat grup PJJ, apakah guru mapelnya memberikan pengantar dulu di PJJ. Kalau di PJJ tidak, berarti kalian langsung fokus ke mata pelajaran, ke grup mata pelajaran. Masing-masing anak harus masuk ke grup mata pelajaran, karena disitulah kita akan belajar secara daring sebelum tatap muka berlangsung. Paham dulu ini belajarnya secara daring dulu. Nah, untuk tadi ada beberapa pertanyaan tentang GCR, Google Classroom. Tidak semua guru menggunakan Google Classroom. Jadi kalau guru tersebut tidak meminta kalian untuk membuat Google Classroom, ya kalian tidak usah bergabung. Ya, ada beberapa guru yang membuat Google Classroom, tapi ada beberapa guru juga yang tidak. Ya, kalau yang guru tersebut tidak menggunakan Google Classroom, ya berarti pembelajaran melalui WA saja. Kalau Google Classroom berarti ada dua, dia gurunya melalui WA dan melalui Google Classroom. Caranya bagaimana membuat Google Classroom? Di YouTube itu banyak sekali panduan untuk membuatnya. Jadi kalian bisa buka YouTube, kalian langsung belajar segera membuatnya. Ya, langsung. Kalau biasanya tanya jawab itu malah susah, tapi kalau ada contohnya langsung di YouTube, kalian pasti bisa langsung praktek membuatnya. Paham dulu? Paham. Itu sistem pembelajarannya. Sekarang ketiga, sistem pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas dari guru mapel, bisa wali kelas tidak menerima tugas mapel yang lain. Itu sistemnya beda. Waktu kalian kelas SD dulu atau MI, satu guru itu semuanya mata pelajaran semua. Tapi untuk siswa MTS atau SMP, kalian sudah satu mapel satu guru. Jadi kalau guru matematika memberikan tugas matematika, berarti pengumpulannya melalui grup matematika atau ke japri guru tersebut. Tugas IPS sama, pengumpulan tugasnya juga ke guru IPS-nya atau ke grup IPS tersebut sesuai dengan perintah guru mapel tersebut. Ya, yang diminta apa? Ya, apakah ditulis langsung di WA atau di kertas dulu baru dikirimkan. Nah, untuk pengumpulan tugas, kalau kalian punya kuota, langsung bisa dikirimkan hari itu juga, atau bisa dikerjakan dulu besok baru dikirimkan. Bagi yang tidak punya kuota misalnya, itu ada toleransi untuk minggu depan untuk mengumpulkan dan sebagainya. Tetapi jangan sampai menumpuk-numpuk tugas tidak dikerjakan. Jadi tugas tetap dikerjakan di buku. Tentang pengirimannya bisa kalian kumpulkan ketika kalian punya kuota internet. Ya, paham dulu ini pengumpulan tugas. Tugas kalian mempengaruhi nilai rapot. Nilai rapot mempengaruhi kenaikan kelas. Paham ya? Sekarang bisa yang keempat, ketentuan kenaikan kelas. Kenaikan kelas itu ada syaratnya untuk bisa naik. Yang pertama, kalian absensi tidak boleh. Kalau pelajaran biasa tatap muka, absensi 1 tahun tidak boleh lebih dari 12 kali. Ya, atau tidak boleh lebih dari 10 absen dalam 1 semester. Jadi kalian boleh absen bolos, tapi jangan nanti kalau bolos terus malah kalian nanti kebablasan, bolos terus nanti tidak naik kelas ya. Jadi kalian diberikan kesempatan untuk tidak masuk pelajaran ya selama 10 hari dalam 1 semester. Nah, kalau tidak masuk, kalau pas tatap muka ya kirim surat, dititipkan ke temannya atau WA
ya ke Bu Isa, terus nanti suratnya dikirimkan. Tapi karena ini berhubung daring, jadi pemberitahuan saja lewat WA. Ya, itu untuk absensi. Yang kedua, nilai mata pelajaran tidak boleh lebih dari 2 di bawah standar. Ya, mata pelajarannya tidak boleh ada nilai yang merah di bawah standar. Nah, standar kita adalah 70. Jadi kalau di bawah 70 berarti sudah dianggap merah 1. Kalian punya kesempatan hanya 2 mata pelajaran. Kalau 3, maka akan dibicarakan di rapat kenaikan kelas. Paham? Paham. Maka nilai-nilai tugas itu harus dikerjakan biar rapotnya tidak di bawah standar. Nah, untuk pembelajaran itu ada namanya tugas, ada namanya ulangan harian, ada nanti kalian mengikuti namanya ulangan semesteran. Itu semua nanti akan dijadikan satu, nanti jadikan nilai rapot, ya. Terus yang masih ada syarat yang ketiga, yaitu syarat tahfidz. Nanti kalian harus menghafalkan untuk kelas 7 itu menghafalkan menghafalkan Quran juz ke-30 pada surat 1 sampai 25 surat. Nanti yang akan menjelaskan adalah guru tahfidznya. Surat apa saja yang harus kalian hafalkan. Untuk tagihan surat hafalan, kalian harus 25 surat itu harus dihafalkan. Ya. Nanti caranya seperti apa, kalian bisa tanya ke guru tahfidznya. Apakah melalui video kamu menghafalkan terus dikirim ke guru tahfidznya, seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalian menghafalkan di rumah melalui video. Kalau tatap muka berarti tidak. Jadi kalau tatap muka berarti kalian langsung menghafalkan di depan gurunya tersebut. Tapi kalau daring ini kalian menghafalkannya melalui video atau mungkin video call dan sebagainya. Nanti terserah guru tahfidznya mau seperti apa. Paham ya? Tapi kalian harus menghafalkan surat tersebut, ya. Ya, itu tiga ketentuan kenaikan kelas, yaitu 1 absensi, kedua yaitu nilai mata pelajaran tidak boleh lebih dari 2, yang ketiga adalah hafalan tahfidznya harus hafal, ya. Jadi harus menghafalkannya di rumah. Yang keempat adalah tingkah laku dan sikap kalian. Ya, kalau di rumah akan dinilai dari ucapan-ucapan kalian melalui chat, melalui chat grup-grup. Maka Bu Isa di sini bilang silakan yang grup tidak perlu dan tidak penting tidak usah ikut, karena nanti kalian akan ketahuan kalau kalian mempunyai sikap yang tidak baik. Karena secara daring hanya bisa melalui ucapan dan jari kalian saja diketahui kalian tuh bersikap baik atau tidak. Karena itu akan nanti mempengaruhi kenaikan kelas, ya. Oke ya, itu bisa hari ini bilang silakan yang masuk grup tidak penting, bahkan ucapannya nggak benar semua, keluar dari grup itu, jangan buat masalah, ya. Terus yang terakhir ini pertanyaan daftar ulang tentang PPDB. Kalian kemarin sudah daftar ulang melalui online, tapi berkas-berkasnya belum dikumpulkan. Nah, nanti ketika PPKM sudah selesai, nanti akan ada info kapan orang tua kalian harus datang ke madrasah untuk membawa berkas, sekaligus mungkin ada rapat dan untuk rapat orang tua, ya, di situ. Nanti orang tua kalian mungkin akan ketemu dengan pihak sekolah sekaligus pihak komite madrasah, ya. Paham ya? Nah, itu saja bisa infonya sebagai wali kelas buat kalian untuk hari ini, ya. Paham? Nah, untuk hari ini bisa masuk sebagai wali kelas. Untuk materi berikutnya bisa akan berikan pada pertemuan hari Senin ketika kita pelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.